tahu bersama semua PMI dari Malaysia pasti lewat Batam, dan begitu masuk Indonesia itu akan dilakukan karantina 14 hari, termasuk yang bersangkutan. Dan di sana ada pemeriksaan rapid test pertama dan terakhir itu non reaktif, maka diperbolehkan untuk lanjut pulang kampung, tapi transit Jakarta. Dari Jakarta esokan harinya terus ke Kupang. Nah, di Kupang itu juga ada perlakuan khusus juga, ya, di karantina lagi di BP3 TKI 3 hari. Itu juga dilakukan rapid test dan negatif. Setelah itu beliau diberangkatkan ke Wengapu, tapi bersama-sama dengan memakai transportasi kapal feri, dan tiba di Wengapu tanggal 9 Juni, ya, tanggal 9 Juni, terus naik travel ke Sumba Barat Daya. Dan kita punya protap di sini, gugus tugas COVID-19 Kabupaten Barat Daya. Semua PMI yang hadir datang dari mana, kita wajib lakukan lagi karantina. Untung protapnya itu begitu. Kalau saja dengan perlakuan di Batam sudah seperti itu dan disertai dengan tanda-tanda hasil pemeriksaan laboratorium negatif dan no sistem, ya, kalau saja kita tidak buat protap lain di sini, maka kita biarkan dia bebas. Tapi syukur pada Tuhan, kita semua sudah memiliki protap. Semua PMI ilegal maupun legal datang di Sumba Barat Daya harus karantina, dan itu yang kita lakukan. Nah, di dalam karantina beliau ditempatkan di rumah sakit, dan setelah itu pada tanggal 12, ya, walaupun rapid testnya di Batam terus di Kupang pun negatif, tapi kita lakukan swab tanggal 12 2 kali. Tanggal 12 Juni kita ambil swabnya yang pertama, dan tanggal 13 juga jam 2 pagi tentu, ya, 2 kali, dan kita kirim kedua swab itu ke Laboratorium Molekuler Profesor Wesset Johannes Kupang pada tanggal 13 Juni melalui Bandara Umbu Meheng Kunda. Nah, itu yang terjadi, dan tanggal 17 kita mendapatkan informasi hasil pemeriksaan itu positif. Disitulah Sumba Barat Daya bukan lagi zona hijau, tapi menjadi zona merah. Tanggal 20 ya, 3 hari, ya, tanggal 20. Nah, tanggal 20 jadi 3, kita kirim tanggal 13, ya, tanggal 20 baru kita dapat hasilnya. Jadi 3 tambah 7 hari, tanggal 20 baru kita tahu positif. Sehingga apa yang terjadi selama 7 hari menjelang kita dapatkan hasil, dan sebelumnya lagi kita syukurlah dia di karantina. Andai kata saja dibiarkan, maka bukan main, pekerjaan kita menjadi lebih berat daripada yang sekarang. Sekarang juga berat, tapi akan lebih berat lagi dan takabur manakala kalau kita biarkan tidak di karantina. Tapi karena di karantina,
maka tentu berat tapi bisa kita lakukan, dan makin jelas nanti kita akan lakukan langkah-langkah strategis. Itu sekalian selamat sebanggakan. Dan sementara ini beliau masukkan ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Ranambolo. Ya. Sementara tidak ada keluh kesah yang bersangkutan. Tidak ada keluh kesah yang bersangkutan, dan kita harapkan bersama tenaga medis dan para medis Rumah Sakit Umum Ranambolo sungguh-sungguh mereka bekerja dengan cerdas dan ketulusan untuk melayani, merawat, menjaga yang bersangkutan, karena selain dirinya tapi juga dia dalam kondisi mengandung 7 bulan. Maka karena dia masuk dalam ruang isolasi, maka dia butuh perhatian sungguh-sungguh supaya janin di dalam kandungan juga selamat, yang bersangkutan juga selamat, dia bahagia, dan kalau boleh cukup dia yang positif, yang lain tidak positif. Namun demikian, virus ini kita tahu bersama, tidak ada yang tahu kemana-mana. Maka dalam anamnesa atau wawancara atau pandangan tim bahwa beliau sudah bertemu dengan suaminya, ya, bertemu dengan suaminya, maka menurut teori ilmu yang kita kenal dari sifat penyakit COVID ini, antara dua, positif ini apakah positif dengan virus hidup atau positif virus mati. Kalau virus hidup, maka pasti sang suami turut membawa virus itu. Maka langkah berikutnya kita harus lakukan isolasi juga sang suami. Ya, hari ini akan ada langkah untuk menjemput sang suami dan tentu dirawat lagi di rumah sakit umum. Kalau boleh dalam ruang berbeda, sepanjang fasilitas tersedia. Ya. Nah, itu kalau virusnya hidup, maka kita yakin sang suami membawa virus itu. Itu berarti bahwa kita harus juga menilai lagi kehidupan keseharian sang suami setelah kontak dengan istri. Yang kita nilai adalah dia ketemu siapa, bersama-sama siapa, kontak dengan siapa. Dan mereka ini akan terus kita turunkan lagi. Ya. Siapa dia ini, sang suami bertemu siapa setelah ketemu istri. Ada berapa orang? Siapa itu? Terus kita turun lagi. Siapa tadi itu? Si A, si B, si C ketemu sang suami. Maka kita cek lagi si A, si B, si C itu ketemu siapa lagi? Dan kalau jelas, ya, si F, si G, si H yang ketemu si A, si B, si B, C, maka kita cek lagi si F, si G, hingga ketemu siapa lagi. Untuk apa? Supaya kita minta mereka tadi itu melaksanakan isolasi atau karantina mandiri di rumahnya masing-masing. Supaya kalau betul positif dalam kondisi virus hidup, kita sudah menekan penularan ke orang lain dengan cara tadi. Menurut Tirta, sudah ada 40 orang hasil wawancara yang kontak dengan sang suami. Ini baru kontak dengan sang suami. Yang 40 orang dia kontak lagi dengan orang lain, itu yang kita harus kejar lagi. Ya, 40 orang wajib
isolasi karantina mandiri, yang ketemu 40 orang itu juga wajib karantina mandiri. Maka kita akan lacak yang 40 orang itu ada di desa mana, karena yang bersangkutan sang suami desa Kalingara, ya, desa Kalingara. Maka tentu kita bekerja sama dengan pemerintah desa dan gugus tugas COVID tingkat desa dan juga gugus tugas COVID tingkat kecamatan. Untuk apa? Untuk kita melanjutkan upaya pendekatan kepada orang-orang yang memiliki riwayat kontak dengan sang suami, ya. Kalau betul si orang yang bersangkutan itu hanya bertemu suami saja, tapi kalau masih ada orang lain yang bertemu selama karantina di rumah sakit, maka perlukan kita sama, begitu. Dan karena yang 40 orang itu kita belum jelas desa-desa mana, maka betul-betul nanti gugus tugas tingkat kecamatan harus merekam. Dan kalau itu ada dari desa dari luar kecamatan Wajewa Tengah, maka kita minta gugus tugas tingkat kabupaten berperan di sana untuk laksanakan langkah-langkah upaya untuk supaya protokol kesehatan sungguh-sungguh kita lakukan dengan karantina mandiri. Itu teman-teman semua, dan kita berdoa tapi juga bekerja, ya, supaya satu saja ini tidak tambah 2, tidak tambah 02. Pak Dani bilang bukan 02, sekarang 01 toh. Nanti jangan ada 02, 03, 04. Ya. Bisa terjawab itu manakala virus ini sudah mati. Kapan itu benar mati? Kita tunggu 10 hari, 15 hari lagi. Baru kita tahu, oh yang benar berarti virus sudah mati. Tapi sekarang kita anggap virus hidup dan kita lakukan langkah-langkah upaya supaya jangan terjadi penularan untuk menjadi 02. Dan kalau terjadi 02, kita kejar terus supaya jangan ada penularan lagi kepada yang berikut-berikutnya dengan perlakuan seperti yang saya uraikan tadi. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, dan siapa yang bertugas, kita semua, seluruh warga Sumber Barat harus turut serta, karena ini bukan apa-apa, ini gerakan kemanusiaan. Kita melawan virus ini hanya dengan dasar kemanusiaan, ya. Dan kalau karena kemanusiaan, maka tidak ada satu orang pun yang terkecuali, harus ambil langkah secara positif. Kemarin Bapak Desa Kalingara telepon saya 2 kali, karena siangnya kami ketemu di Waikuri. Terus pulang, Bapak, tadi yang foto sama-sama Bapak di Waikuri, saya. Siapa? Polres Kalingara. Kenapa? Oh, saya keluarga ada begini-begini. Bagus. Terus telepon berikutnya, kalau bisa Bapak hubungi petugas segera datang di desa saya, karena warga ini gelisah dengan kasus itu, supaya jangan terjadi. Saya bilang bagus, ini masyarakat sungguh-sungguh respon, tetapi dalam merespon hal seperti itu jangan ada kegelisahan. Yang ada adalah patuh pada protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan pakai air dan sabun, dan jaga jarak. Dan saya minta kepada kepala desa, mulai sekarang Bapak Desa, itu rumah sang suami itu, yang lain tidak boleh berkunjung ke situ, kecuali sangat-sangat penting. Dan kalau berkunjung, patuhi protokol kesehatan. Demikian sebaliknya, mereka yang ada dalam rumah tangga itu juga diajarkan supaya sementara jangan keluar kemana-mana, lakukan karantina mandiri. Dan Bapak Desa tolong cek siapa-siapa yang sudah datang ke rumah selama yang bersangkutan hadir di Sumber Barat Daya, di rumah sakit dan seterusnya,
dan lakukan hal yang sama. Dorong motivasi untuk karantina mandiri dan seterusnya. Nah, tentu kami harapkan teman-teman semua untuk mereview ini dan kita ambil bagian dalam langkah-langkah lebih lanjut. Demikian.